Ya, salam Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Saya minta yang di belakang untuk maju dulu aja. Dipenuhi yang di depan dulu. Ayo. Yang di belakang agak maju aja. Ya, puji Tuhan, kita patut bersyukur bila hari ini kita boleh lagi untuk beribadah secara tatap muka. Itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dimana saat ini dunia sedang dilanda virus pandemi COVID-19, tapi kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan kita yang luar biasa. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk kita datang di hadirat Tuhan. Kita akan memuji, kita akan menyembah, kita akan meninggikan Dia, kita akan mengagungkan Dia, karena hanya Dia yang layak untuk kita sembah. Kita akan naikkan pujian Ku Datang Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang membawaku dekat padamu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang membawaku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagimu. Pujaanku selama-lamanya, ku mau menyembah-Mu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan,
temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang membawaku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagimu. Pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagimu. Pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi kita pujikan, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Rasa cinta kepadamu yang membawaku dekat padamu. Katakan hati yang menyembah, menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagimu. Pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagimu. Pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagimu. Pujaanku selama-lamanya. Pujaanku, pujaanku selama-lamanya. Pujaanku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku mau datang menyembah-Mu Tuhan, ku mau mengagungkan Engkau Yesus, ku mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya. Syukur,
Tuhanku, berpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur, syukur. Haleluya, 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 haleluya. Dengan hormat Bapak Gembala untuk berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur untuk hari ini kita boleh beribadah. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami bersama berada di rumah-Mu di saat ini Tuhan. Kami ingin memuliakan-Mu, kami ingin menyembah-Mu. Kuduskanlah tempat ini, kami menolak segala macam kekuatan kuasa setan dalam nama Yesus Tuhan, dan segala pengganggu yang ingin mengganggu pelayanan kami. Biarlah Roh Kudus ambil alih tempat ini, kuduskan tempat ini. Kami serahkan tempat ini, ibadah ini, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua yang percaya bersama saya berkata, amin. Haleluya. Silakan duduk. Ya Bapak Ibu, sekali lagi saya minta yang di belakang itu untuk maju dulu, biar nggak kosong di depan ini. Ayo, mari Daud, Ibu Amelia. Ya, saya minta kita semua bangkit berdiri, kita akan bersorak bagi Tuhan. Karena hari ini begitu bahagia kita bisa lagi untuk beribadah bertatap muka. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang
di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan, dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan, dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, haleluya. Ya, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian Ku Bawa Hidupku Sekarang. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar sebuah suku bangsa datang menyembah-Ku. Bapak Ibu, dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini dari atas. Ku bawa hidupku. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan,
Di mezbahmu ku serahkan seluruh hidupku, penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku, saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Benar Tuhan, ku bawa hidupku sekarang. Aku rindu hidupku menjadi rumah doamu, agar semua suku bangsa memuliakan Engkau, percaya kepadamu bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya Juru Selamat yang mengasihi seluruh umat manusia. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Mari Tuhan buka hati kami, sehingga hati kami akan menjadi tanah yang subur. Ketika firman-Mu disampaikan, akan tumbuh, berkembang, dan berbuah pada akhirnya. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di saat ini, melawat kami semua. Tuhan akan menolong kami semua untuk mengerti isi hati Tuhan. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami rindu Tuhan yang akan menolong kami untuk mengerti setiap kata-kata, setiap firman Tuhan yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar semuanya? Saya sangat senang sekali karena sudah sekian lama kita tidak berjumpa
kita hanya online saja, tapi saat ini kesempatan kita untuk beribadah bersama-sama, bertatap muka bersama-sama. Saya rindu saudara semua. Untuk mengawali firman Tuhan, saya mau bertanya, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini, yang kalau punya sepeda motor, sepeda motornya tidak dipakai, ditaruh di rumah, kalau pergi jalan kaki? Ada yang melakukan seperti itu? Silakan angkat tangan. Kalau ada, saya mau pakai. Ini adalah ilustrasi. Kita semua umat Kristen, anak-anak Allah. Kita mempunyai fasilitas. Kita mempunyai yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi banyak sekali kita yang tidak pakai fasilitas itu. Saya mau tanya, doa itu penting enggak? Saya yakin dan percaya kita semua mengatakan doa itu penting. Tetapi tidak semua orang menjalankannya. Setiap hari yang dilakukan hanya doa makan aja. Itu kalau ingat. Kadang-kadang enggak ingat, langsung disikat. Bapak Ibu Saudara, Allah memberikan banyak sarana untuk menghadirkan surga di antara kita, di tengah-tengah kita. Tetapi kita tidak memanfaatkan dengan baik. Doa adalah sarana Tuhan untuk menyampaikan inilah aku. Dan Tuhan juga menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kita semua. Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar Yesus berdoa. Yesus sendiri yang menjadi teladan kita, mendasarkan kehidupannya dengan berdoa. Pagi-pagi benar Yesus berdoa. Kehidupan Yesus dibangun dengan dasar doa. Dia tidak membangun kehidupannya dengan dasar kegiatan, pelayanan, atau yang lain, tetapi doa. Ada kalanya dalam hidup kita, keterampilan kita, pengetahuan kita, atau sahabat kita tidak bisa menolong kita menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Tetapi ketika kita berdoa, kita menghadirkan kuasa Allah, dan tidak ada yang tidak ditolong Allah. Amin. Doa itu sangat penting. Karena doa adalah sarana pengenalan kita kepada Tuhan. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan doa itu kita berbicara kepada Tuhan dan Tuhan berbicara kepada kita. Komunikasi dua arah. Bapak Gembala, saya yakin dengan penuh perhatian memberi temah kepada saya membangun menara doa keluarga. Kalau saya gali-gali, menara itu apa sih? Menara itu bangunannya yang tinggi, paling tinggi di antara sekitarnya, dan waktu zaman-zaman dulu biasanya dibangun di benteng-benteng pertahanan. Atau kalau saudara pernah ke penjara, benteng penjara itu tertutup tinggi, ujung-ujungnya ada menara-menara tempat pengawasan. Itu menara. Sehingga fungsi dari menara itu untuk melihat di daerah situ, di sekitar tempat itu, yang bisa diawasi, bisa melihat apakah ada musuh yang mau menyerang. Kita belajar dari Habakuk 2 ayat 1. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita membaca bersama-sama
Habakuk 2 ayat 1. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ya, silakan duduk. Di Habakuk 2 ayat 1 dikatakan, aku berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Berdiri tegak di menara bisa kita artikan harus selalu siap siaga, tidak lengah dan terus berjaga-jaga. Karena kita tahu seperti di 1 Petrus dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Atau di Markus 4 ayat 38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kalau saya perhatikan saat ini, iblis tidak akan mengganggu kita dengan penampakan genderuwo, penampakan kuntilanak, karena semua orang percaya pasti berani untuk menghadapinya. Tapi ada beberapa orang yang mengatakan, aku nggak takut sih sama genderuwo sama kuntilanak, cuma sungkan. Loh, kok sungkan? Kenapa? Masa kuntilanak itu sudah gitu hidupnya, tetapi terus ketawa. Hihihihi. Aku sebagai anak Tuhan yang diberkati masih terus sedih. Enggak, itu cuma guyon aja. Kuntilanak memang kalau menakuti orang memang dengan ketawanya gitu. Saudara, yang lebih parah, yang lebih berat ujian itu ketika kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Dikatakan tadi, roh memang penurut tetapi daging lemah. Dan kita sering jatuh karena keinginan kita sendiri. Mari, dengan berdoa, kita berjaga-jaga, supaya kita tidak menjadi lemah, dan kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Dengan berdoa, yang pertama, ada dua hal yang saya gali, yang bisa kita pelajari lewat Habakuk tadi, yaitu aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku. Nah, di sini kita bisa belajar. Dengan doa, kita bisa mengerti apa yang Tuhan maui terhadap hidup kita. Dan kalau kita akrab dengan Tuhan, sering bersekutu dengan Tuhan, banyak hal yang dibukakan kepada kita. Seperti yang dikatakan di Amos 3 ayat 7, sungguh Tuhan tidak akan berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya. Seperti kita lihat ketika Tuhan mau menghancurkan kota Sodom dan Gomora, Tuhan menyatakan kepada Abraham. Di Kejadian 18 ayat 7, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak aku lakukan ini? Saudara, ini adalah sesuatu yang membanggakan bagi saya sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan. Ketika akan terjadi sesuatu, Tuhan memberitahukan terlebih dulu kepada saya. Saya ingin kita semua bersekutu dengan Tuhan, sehingga ketika akan terjadi sesuatu, Bapak, Ibu, Saudari pakai Tuhan untuk memperingatkan dunia. Amin. Dengan doa kita semakin mengetahui apa yang Tuhan mau kita kerjakan.
di dalam hidup kita. Tetapi banyak orang yang tergesa-gesa untuk mengerjakan yang dikiranya baik, tetapi yang baik yang kita pikirkan belum tentu Tuhan mau. Saya pernah sampaikan ilustrasi seorang mahasiswa yang mau melakukan penginjilan. Dia siap mau berangkat di pedalaman, tetapi dia mengalami kecelakaan dan kakinya harus diamputasi. Kakinya diganti dengan kaki palsu dari kayu, tetapi dia terus berangkat. Dia berpikir, sebenarnya yang baik kan ketika aku sehat, aku masuk pedalaman. Tetapi yang Tuhan mau tidak begitu. Ketika masuk pedalaman itu orangnya masih primitif. Dan setiap hamba Tuhan yang masuk di situ dibunuh, dimakan. Tetapi karena hamba Tuhan ini masuk ke situ, dia juga diikat, mau dibunuh, dimakan sama bangsa primitif ini. Ketika diambil kakinya, dimakan, orang kakinya yang palsu itu tadi dari kayu dimakan ya keras toh. Nah, tidak bisa dimakan, akhirnya dilepaskan kembali, dipikir orang ini sakti. Nah, sehingga ketika dia dilepaskan, dia bisa memenangkan orang-orang itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, yang kita pikirkan baik, kita sehat, tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Dia harus kecelakaan dan dia harus amputasi kaki, ganti kayu. Saudara, ketika kita bergaul erat dengan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kepada kita apa yang Tuhan mau. Kekristenan kita tidak akan mengalami pertumbuhan tanpa pengenalan kita akan Dia. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, Tuhan semakin intim dengan kita. Seperti kita sering menyanyikan lagu apa itu? Mengerti detak jantungmu. Tuhan, ku berikan semuanya. Tubuh, jiwa, rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu. Kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Saya rindu ini bukan hanya sebagai lagu, kita hayati. Kalau kita ingin kekristenan kita, kehidupan kita bertumbuh, berkembang, mari kita intim dengan Tuhan sehingga kita mengerti. Bahkan kalau lagu itu tadi, detak jantung Tuhan pun kita tahu. Saudara, kalau kita mengerti yang Tuhan mau, itu akan menjadikan kita tidak salah melangkah. Kita akan ada di dua keputusan, persimpangan yang harus kita pilih. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan segera dengan mudah, ini yang Tuhan mau. Gampang. Yang ini sekali baik, kalau Tuhan tidak mau, kita tidak ambil. Dan itu membuat hidup kita semakin efektif. Amin. Hidup kita semakin efektif. Itu yang pertama, kita mengetahui rancangan Tuhan terhadap hidup kita. Dan yang kedua, di ayat berikutnya, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Nah, ketika kita berdoa, bersekutu dengan Tuhan,
Tuhan berbicara kepada kita, tapi kita juga berbicara dengan Tuhan. Kita menyampaikan pengaduan kita menyampaikan keberatan kita, permasalahan kita kepada Tuhan. Dan kita menunggu apa jawaban Tuhan. Seringkali jawaban Tuhan tidak datang-datang, tetapi di Mazmur dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam diri saja dan nantikanlah Dia. Dia Allah yang setia, Dia akan menjawab segala yang kita doakan. Janji Tuhan terhadap hidup kita tidak perlu kita ragukan. Matius 11 ayat 28, mari kita baca bersama-sama. Matius 11 ayat 28. Ini firman Tuhan yang saya yakin sudah kita baca berulang-ulang. Tapi kadang kita lupa. Mari kita baca bersama-sama Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Masa pandemi COVID ini banyak sekali yang mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, harus keluar dari kerja, yang sakit susah juga. Saya sampai mengalami ketakutan kalau saya di rumah ada mertua yang sering jatuh. Nah, mertua saya kalau jatuh kepalanya bocor, harus bawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit banyak terjadi infeksi COVID. Nah, mertua saya usianya juga sudah tua. Nah, ini menjadikan ketakutan sendiri. Sehingga hampir-hampir saya pakaikan helm pada mertua saya. Supaya kalau jatuh kepalanya nggak bocor. Karena ya semua pasti mengerti kalau sudah kena COVID. Nah, ini beberapa teman saya sudah mendahului menghadap Tuhan. Barusan teman saya yang ya di kampus saya sebagai ketua kelas barusan meninggal karena COVID juga. Ya saya otomatis harus was-was karena harus, kalau mertua saya bawa ke rumah sakit. Tapi saya percaya Tuhan akan melindungi dia. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu di Kisah Rasul 2 ayat 21. Ya. Firman Tuhan banyak sekali yang menggugah kita untuk supaya kita jangan takut ketika menghadapi permasalahan. Seperti di Mazmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dengan keyakinan, ada suatu kesaksian. Ada orang yang hamba Tuhan yang terkena COVID. Tetapi dia mempunyai keyakinan Tuhan akan menolong saya. Aku tidak akan mati, tetapi tetap hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan benar, dengan semangatnya, dengan imannya, dia akhirnya sembuh. Hanya yang kita perlukan, jangan bimbang. Orang yang bimbang seperti Rasul yang ketika melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, masuk, kemudian tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Tuhan Yesus segera mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata,
Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kita memang tidak kelasnya Rasul. Kita sering bimbang, tapi Alkitab mengajarkan kita, jangan bimbang. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang kuasa, Allah yang setia, Dia tidak akan meninggalkan kita. Amin. Saya tidak akan panjang lebar karena waktunya cuma sebentar. Saya akan tutup dengan sebuah pernyataan. Kalau di dunia kemiliteran atau di dunia lain mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tetapi tanyakan apa yang kamu berikan untuk negaramu. Tetapi di sini saya untuk kepada Tuhan ada pernyataan, jangan tanyakan apakah Tuhan akan menepati janjinya, karena Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Tetapi tanyakan pada dirimu, apakah janji Tuhan sudah menjadi perisai dalam hidupmu. Ayo, kita ucapkan bersama-sama. Jangan tanyakan apakah Tuhan akan menepati janjinya. Saya minta kita semua mengulangi yang saya katakan. Jangan tanyakan apakah Tuhan akan menepati janjinya. Tetapi tanyakan kepada dirimu, apakah janji Tuhan sudah menjadi perisai di dalam hidupmu? Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Apakah firman Tuhan, janji-janji Tuhan sudah menjadi perisai di dalam hidup kita? Saya undang Bapak Gembala untuk bersyukur atas firman Tuhan ini. Mari saya undang maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih pesan Tuhan bagi kami untuk hari ini. Ajarlah kami setia, tetap berdoa, bahwa di dalam doa ada kuasa. Kami bersyukur Tuhan untuk janji-Mu, dan Engkau akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya bersama saya berkata, amin. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk perjamuan. Saya mengundang pelayan meja untuk maju ke depan. Nanti musik. Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita mempersiapkan diri kita. Sesuai dengan firman Tuhan bahwa Bapak Ibu orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, percaya sudah menyelamatkan engkau, inilah kesempatan bagi kita mengambil perjamuan ini untuk mengenangkan karya keselamatannya di Golgota. Mari kita berdoa sebelum kita mengambil perjamuan ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk perjamuan ini, roti dan anggur yang sudah tersedia di atas meja ini Tuhan. Kuduskanlah, berkatilah juga umat Tuhan yang sudah siap mengambil dan percaya Engkau Juru Selamatnya, untuk makan bersama memuliakan Engkau Tuhan Yesus yang sudah mati tergantung di kayu salib, menebus dosa kami. Darah-Mu sudah dicurahkan untuk menghapuskan dosa kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang kekasih, pada malam terakhir di atas suatu rumah itu, Tuhan Yesus mengangkat roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya. Kemudian Tuhan Yesus juga mengangkat cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk menghapus dosa-dosamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk karyamu. Mari Bapak Ibu, ambillah dengan tertib, hargailah pengorbanannya. Mari kita bangkit berdiri. Angkatlah rotimu. Ingatlah akan tubuh Yesus Kristus yang sudah dihancurkan di Golgota. Oh, betapa mulianya. Dia memberikan tubuhnya untuk engkau dan saudara-saudara. Hargailah pengorbanannya. Pandanglah Yesus itu dan makanlah roti itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Buka maskernya. Angkatlah cawan. Pandanglah Yesus di kayu Golgota itu. Darahnya sudah menetes untuk menghapuskan dosa-dosamu. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Dia. Kita menyembah Dia. Kita memuliakan Dia, Allah yang sudah berkorban untuk kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Sembahlah Dia. Glory, glory. Haleluya. 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 Glory, glory, syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan, haleluya.
Haleluya, haleluya. Glory. Syukur. Haleluya. Haleluya. Syukur. Terima kasih Bapa. Hai saudara-saudaraku, kalau engkau percaya Yesus yang sudah mati dan bangkit itu, engkau percaya darahnya itu sanggup menyembuhkan engkau. Kalau engkau sakit saat ini, engkau pegang, angkat tanganmu, taruh tanganmu yang kanan di dadamu, dan yakinlah di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dan hamba berdoa Tuhan, setiap saudaraku yang ada di sini, yang sakit, dijamah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Juga untuk keluarga kami yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, alirkanlah kuasa-Mu Bapa, sembuhkanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkatilah umat-Mu ini, berkatilah kami, berkatilah gereja-Mu ini. Kami ingin memuliakan-Mu kembali bersama-sama. Terpujilah Engkau di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semua yang percaya bersama saya berkata, amin. Silakan duduk. Kita akan mendengar pengumuman nanti. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah, kita ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Untuk ibadah 2 minggu depan, itu ibadah tatap muka seperti ini. Untuk minggu besok ini ibadah online. Jadi diselang-seling. Sementara ini ibadah masih mengikuti protokol kesehatan. Lihat situasinya nanti untuk kelanjutan setiap minggunya gitu. Juga untuk persembahan bisa diberikan di lantai 1, di situ ada amplopnya, juga di kotak persembahan ada. Ya, sebelumnya juga terima kasih untuk Bapak Joko yang sudah melayani melalui firman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya minta Pak Hengki untuk berdoa menutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Saudara, mari kita bersyukur bersama-sama. Kita boleh beribadah. Kita juga berdoa supaya COVID ini tidak mengganggu gereja ini. Tidak mengganggu keluarga kita. Tidak mengganggu bangsa kita. Oh Bapa, hamba-Mu mau berdoa supaya serangan COVID ini tidak mengganggu kami. Tidak mengganggu rumah tangga kami, tidak mengganggu gereja ini, bahkan bangsa kami Indonesia. Kami minta dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, bungkus kami dengan darah-Mu, karena kami percaya di dalam nama-Mu ada kuasa, di dalam nama-Mu ada benteng perlindungan. Terima kasih, Hamba memberkati setiap saudara di sini, tim musik yang sudah mendukung, dan semua saudara yang ada di sini. Biarlah mereka pulang diberkati Tuhan. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu. Yakinlah engkau sudah ditolong Tuhan dan engkau akan lagi diberkati. Dan terimalah berkat-Nya. Berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Tuhan, dan Roh Kudus Allah memberkati engkau hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya bersama saya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam untuk saudara-saudara di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu 2 minggu depan.